Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman geriatri care, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dr. Tia Rahma. Dan dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit tips mengenai bagaimana agar puasa di bulan Ramadan kali ini itu aman, lancar, dan tetap menyehatkan bagi oma opa atau orang tua kita. Yang pertama adalah untuk oma opa yang akan melakukan ibadah puasa, jangan pernah melewatkan makan sahur. Jadi makan sahur wajib untuk dilakukan. Kemudian pada saat makan sahur sebaiknya oma opa mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat ya, yang kemudian juga makanan-makanan tersebut lebih lama untuk dimetabolisme atau dicerna, seperti misalnya kacang-kacangan, kemudian nasi merah, kemudian gandum ya, dan juga sayur dan buah-buahan. Kemudian pada saat melakukan ibadah sahur sebaiknya dilakukan mendekati imsak. Jadi kalau bisa sedekat mungkin dengan imsak ya. Dan pada saat sahur juga harus diperhatikan ya, minum air putih yang cukup. Nah, air putih yang cukup ini pada oma opa yang memang tidak memiliki penyakit jantung ataupun ginjal yang biasanya membutuhkan pembatasan cairan, rata-rata membutuhkan asupan 6-8 gelas air putih sehari ya, dengan ukuran gelas 200 cc gitu. Jadi oma opa bisa membaginya pada saat makan sahur, pada saat berbuka gitu ya. Tapi memang sebaiknya minimal 6-8 gelas sehari. Dan pada saat sahur hindari konsumsi kopi ya, karena kopi memiliki zat yang kita katakan diuretik, sehingga nanti yang dikhawatirkan pada saat siang hari oma opa akan sering sekali ke kamar mandi ya, buang air kecil, dan tentunya pada orang usia lanjut kita sangat takut kalau terjadi dehidrasi gitu. Jadi sebaiknya dihindari. Nah, kemudian untuk olahraga, oma opa tetap bisa melakukan olahraga selama bulan Ramadan. Ya, olahraga yang dilakukan adalah olahraga dengan intensitas ringan dan bisa dilakukan sebelum buka puasa gitu. Dan jangan sampai olahraga yang dilakukan di bulan puasa ini menjadi olahraga yang lebih berat ya, karena ingin menurunkan berat badan gitu. Jadi tetap olahraganya harus dalam kategori yang intensitasnya ringan. Nah, kemudian pada saat berbuka, nah ini juga mesti hati-hati, karena pada saat buka puasa biasanya kan sudah macam-macam tuh makanannya ya, jadi kayaknya semuanya mau dimakan. Tapi alangkah baiknya bila buka puasanya itu perlahan ya, mungkin oma opa bisa membatalkannya, minum air putih atau teh manis boleh, dan bisa makan kurma juga gitu, karena kurma itu selain kalorinya cukup tinggi, dia memiliki vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setelah melakukan ibadah sholat maghrib mungkin baru melakukan makan malam ya, atau makan besar. Nah, kemudian untuk oma opa yang memang memiliki penyakit komorbid tertentu, misalnya seperti penyakit gula atau penyakit darah tinggi yang memang saat ini mengkonsumsi beberapa obat misalnya, itu sangat disarankan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang merawat sebelum melakukan ibadah puasa. Karena nanti dokter yang merawat akan melakukan pengkajian kira-kira apakah oma dan opa itu memang aman untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian ada beberapa juga yang akan dilakukan penyesuaian dosis obat ya, terutama pada pasien diabetes, di mana dosis obatnya mungkin akan dikurangi, atau juga frekuensinya kan akan dikurangi, karena yang harusnya mungkin siang minum obat karena puasa, jadi siang tidak minum obat. Itulah pentingnya untuk konsultasi ke dokter sebelum melakukan ibadah puasa. Kemudian untuk oma opa yang mengalami penyakit diabetes ya, berdasarkan dari rekomendasi dari Perkeni, yaitu Perkumpulan Dokter Endokrin ya, seluruh Indonesia, itu dikatakan bahwa sebaiknya melakukan pengecekan gula darah secara mandiri. Jadi disarankan oma opa punya alat pengecekan gula darah di rumah dan lakukanlah secara rutin. Nanti saya akan beritahukan waktu-waktunya kapan saja yang direkomendasikan untuk mengecek gula darah. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah oma opa harus mengetahui kapan oma opa harus membatalkan puasa ya.
Ini saya bicara juga berdasarkan rekomendasi dari Perkeni untuk pasien-pasien diabetes, tapi mungkin oma-opa lain juga yang tidak mengalami diabetes juga bisa memakai patokan ini. Jadi misalnya yang pertama, oma-opa merasakan lemas, kemudian merasa keringat dingin, kemudian berdebar ya, dan bahkan pusing. Nah itu oma-opa silahkan buka puasa ya, jangan dipaksakan karena bisa berakibat fatal bila oma-opa memaksakan puasanya. Kemudian pada pasien gula atau pasien diabetes, pada saat pengecekan gula darah bila ditemukan gula darahnya kurang dari 70, maka sebaiknya oma-opa juga melakukan buka puasa atau membatalkan puasa. Nah, hal-hal lain yang memang disarankan untuk berbuka puasa biasanya kalau oma-opa merasa lapar yang amat sangat, kemudian juga menjadi mual, menjadi muntah ya, dan kemudian juga menjadi lebih sering ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, itu kita sangat menyarankan untuk segera membatalkan puasanya. Nah, supaya puasa oma dan opa lancar, mudah-mudahan tips di atas tadi dapat bermanfaat ya, dan tentunya jangan pernah memaksakan diri oma opa. Bila memang oma opa kuat berpuasa maka bisa dilanjutkan, namun bila ada keluhan-keluhan yang tadi saya katakan, silahkan oma opa membatalkan puasa. Semoga puasa kali ini ya menjadi berkah untuk kita semua, dan selamat menyambut ibadah puasa Ramadan 2022. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.